Tapi satu lagi itu tadi yang disebutin Mbak Dita bahwa ada nggak sih analisa di situ? Pasti ada. Karena kita kalau nggak ada analisa kita nggak tahu needs marketnya dan kita nggak tahu target yang mau kita jual. Betul. Mempersuasif tapi harus dengan kualitas. Kalau kita cuma persuasif tok tapi omong kosong, nggak ada kualitasnya, sama kayak produk lainnya, ya dia tidak akan kuat brandnya. Saya sangat mengerti bahwa marketing melakukan sesuatu itu tidak instan mendapatkan sesuatu. PR Talk. Jadi lanjut tadi untuk pertanyaan, kan kita tahu kalau tadi Bu Ayu sudah info kalau memang perlu waktu untuk membangun brand, ya, gitu kan ya? Sebuah company, sebuah produk. Nah, ketika kemudian sudah lama untuk membangun brand identitas, kemudian tiba-tiba ada kejadian tidak menguntungkan untuk produk atau perusahaan tersebut. Misalkan kayak pandemi tadi, begitu. Betul. Nah, itu salah satu contoh ya? Iya, satu contoh yang pasti dialami oleh semua semua perusahaan ya, kecuali gitu. perusahaan tertentu ya, yang mereka masih relevan untuk digunakan. Betul. Gitu. Nah, bagaimana sih kiat-kiatnya untuk kemudian bisa merebranding lagi untuk brand identitas itu, Bu Ayu atau Bu Vivi mungkin bisa. Oke, saya dulu nanti Ibu ya. Jadi memang kalau pada waktu pandemi itu juga tidak boleh diem. Gitu, dan kita tidak berharap ada kejadian yang serupa di waktu akan datang. Namun jika knock on the wood itu terjadi lagi, itu nggak boleh diem. Jadi harus ada kegiatan positif. Mau edukasi apa, nanem apa, apapun itu gitu. Nah itu yang membuat orang tidak akan lupa dengan brand Anda. Karena tadi salah satunya eksistensi. Ya betul. Kalau dari mungkin tambahan ya, saya ingat sekali waktu itu kita sempat 3 bulan tutup hotel ini ya. Dan saya pikir beberapa hotel juga melakukan hal yang sama karena memang benar-benar mati untuk market waktu itu. Tapi kan itu tidak bisa berlanjut ya, tidak bisa bertahan lama untuk hotel harus tutup dan cost itu tetap jalan. Jadi apa yang harus kita lakukan kayak Bu Ayu bilang tadi bahwa kita nggak boleh diam, harus melakukan sesuatu apapun yang bisa kita lakukan ya, yang sesuai saat itu. Aku bilang sesuai saat itu Mas. Jadi kalau Mas lihat greenhouse itu tematik ya, saya bilang. Greenhouse itu salah satu yang saya maksimalkan adalah konsep kita salah satunya adalah mengayomi komunitas. Mengayomi komunitas. Komunitasnya banyak banget Mas. Saya sebut komunitasnya adalah seni rupa, UMKM, bla bla bla, musik. Nah, saya ingat sekali pandemi itu saya berani buka pameran. Pas pandemi? Oh wow. Saya kurasi sendiri, kita pilih senimannya, lalu bagaimana openingnya, bagaimana caranya agar kita tidak menyalahi aturan, bagaimana saya cerewetnya ke teman-teman seniman agar yuk tetap jalan tapi kita ngikutin prosedur. Aturan dari dan pemerintah. itu tidak mudah, tetapi kita harus jalanin. Jadi apapun itu. Yang kedua mungkin bisnis harus tetap jalan. Kalau Bunda, Bu Ayu, kita sebut Bunda, Dita akan lebih ke, gimana sih konten itu tetap jalan sesuai ini. Kalau dari saya harus menghasilkan. Piye menghasilkan. Caranya ini menghasilkan sebuah jadi revenue. Persis. Ini seorang GM pasti nggak bisa tidur kalau udah ngomongin kayak gitu di sesuatu yang susah. Tetapi hotel atau apapun produk pasti ada sisi lain untuk bisa menjadi revenue ya. Di restoran apa-apa atau mungkin tidak hanya kamar, which is itu challenge banget buat kita waktu itu. Tapi satu lagi itu tadi yang disebutin Mbak Dita bahwa ada nggak sih analisa di situ? Pasti ada. Karena kita kalau nggak ada analisa kita nggak tahu needs marketnya dan kita nggak tahu target yang mau kita jual. Khususnya di period atau di pandemi saat itu. Dan saya pikir nggak hanya pandemi, saat ini pun sampai hari ini pun properti hotel whatever itu pasti punya seperti itu ya, punya program dan planning ke depannya itu. Yang tidak hanya branding tapi harus ngomongin duit Mas, revenue Mas. Ini nih susahnya kalau kita ngobrol sama GM ya, karena semua aspek itu pasti akan harus dibahas. jadi duit. Karena kita juga kalau kita ngomongin soal markom ya atau marketing communication gitu kan. Ketika kita marketing communication itu
spend namanya money, budget ya. gitu kan ya. Spend budget kita juga harus melihat ROI-nya kan ya Bu ya. Gitu Oh kan. saya setuju, karena saya setuju gini, saya selalu bilang bahwa karena saya backgroundnya sales marketing, ya walaupun saya tidak kuat kayak kalau orang markom kan lebih ngerti nih detail untuk konten tuh bagaimana, tapi saya mengerti market itu bagaimana, benar kan? Nah, tetapi saya sangat mengerti bahwa marketing melakukan sesuatu itu tidak instan mendapatkan sesuatu. Ini yang saya suka. Mungkin ada properti yang membutuhkan GM. Harus ditanam dulu ya Bu. Iya. Ya, tanaman Jadi ditanam dulu. Ibu mau pegang properti yang di Bali. Tapi kan tetap lagi seorang GM mikirin revenue-nya dong. Pasti. Dan pasti ada sisi lain yang market itu dynamic Mas. Ya. Saat ini itu kalau kita ngomongin market pasti saya lebih antusias karena saya bilang dynamic dan era sekarang itu semua digital. Oke. Zaman saya jadi director of sales sama Bu Ayu di salah satu properti itu masih door to door. Saya kalau mau jalan, yuk aku tak sales call dulu. Dibawain brosurnya, wah ilah laptop saya masih yang tebel segini. Zaman dulu Mas, Zaman LCD. dulu ya. LCD ya. Kalau Bu Ayu, iya Bu Ayu mau promosi, saya kan selalu bawa pelurunya dari dia karena dia yang bikin. Mbak, tolong bikinin ini, so dibawain sebanyak. Tapi sekarang semua digital, memudahkan sales. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalian itu mendapatkan kemudahan, masukin konten gratis, benar nggak? Dulu kita bayar ya yuk ya, bayar dan mahal, dan nggak ada namanya barter-barteran. Nah, jadi saya pikir itu memudahkan kita untuk generasi sekarang untuk melakukan apapun, mempromosikan properti masing-masing. Oke. Sebenarnya mau nanya sama Bu Vivi nih, cuman Boleh. takutnya nanti Bu Vivi malah rapat ya kan? Takutnya ditambahin kerjaan dia. Takut ya, takut ditambahin kerjaan ya gitu kan. Tambahin Oke. job. Mungkin kalau misalkan menyambung tadi yang Bu Vivi, challenge-nya apa sih Bu untuk yang sekarang? Karena kan segmentasi tadi seperti Bu Vivi bilang kan berbeda ya Oke, kan. Sekarang kan lebih ke kalau kita bilang gen milenial atau gen Z. Gen Z, Ya. Gen Z lah Challenge-nya ya. apa Bu yang dihadapi? Challenge yang apa ini pekerjaan atau market? Market dulu ya. Iya. Market dulu boleh, market Saya dulu. ngomongin greenhouse ya, saya nggak ngomongin yang oke. lain. Kalau challenge kami adalah market berbeda. Oke. Ya, segmented market saat ini pastinya berbeda waktu sebelum pandemi. Oke, dari market internasional itu inbound kita bisa sebut, lalu market domestik. Dulu saya bilang, saya jarang sekali menemukan family di hotel ini, Mas. Oke. Jarang sekali, Mas. Jarang sekali saya melihat anak kecil. Oke. Kalau family pasti anaknya sudah gede. Dia Oke. ngambil 2 kamar. Setelah pandemi berlangsung, semua hotel jualan staycation. Benar nggak? Pasti. Bu Ayu bawa anaknya check-in sana. Karena nggak bisa kemana-mana kan. Iya, betul. Pesawat mahal. Begitu juga hotel ini. Sudah mulai ada anak-anak. Saya tidak bisa menolak. I wish I can toh, tapi nggak bisa kan. Wong Betul, saya perlu betul, duit. Saya semua bisa. GM setuju perlu Udah nggak revenue. bisa lagi balik revenue. ya Bu ya. Revenue. Kembali lagi ke Nah, revenue. Balik lagi ke properti. Kebetulan kami greenhouse itu punya tanah sebelah dan owner sangat setuju melebarkan ya, extend. Dan memang masih dengan konsep yang sama, tetapi memudahkan yang saya bilang tadi family untuk bisa stay di sini. Karena kalau konsep yang gedung lama ini memang kalian ya masnya check-in anak muda, single traveler, bak laptop, stay 3 malam, mau ke sana ke sini. Tapi kalau family dia perlu space, kamar harus besar. Nah, kita saat ini Desember ini saya mau launching ada beberapa kamar yang besar dan connecting. Harapannya bisa tadi Mas needs. Oh berarti needs. Needs-nya dan kebetulan yang punya hotel juga bersedia. Oke. Ya, untuk memberikan modal. Memfasilitasi. Memfasilitasi Nah, juga. tinggal saya bayar utangnya. Utangnya adalah nanti revenue-nya mana ini aku udah invest gitu ya Bu ya.
bagaimana banyak brand, kita ngobrolin banyak banget sih. Iya, ada banyak banget. Nggak cuma brand identity ya, tadi ada macam-macam ya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih ketika kemudian brand itu sudah hadir begitu, kemudian untuk memaintain brand itu begitu Bunda. Sekaligus juga misalkan nih ada Sobat Fox yang mereka mau membangun brand yang baru begitu, itu kiat-kiatnya apa yang bisa diberikan? Berarti ada 2 pertanyaan nih berarti kan ya. Berarti yang pertama adalah ketika kita sudah punya brand gitu kan ya, dan brand ini udah berjalan dan this is a positive brand gitu kan ya. How to maintain and biar ini tetap on track gitu. Itu yang pertama. Bahasa Belanda coba. Jangan, kita yang nggak ngerti. Nanti sama ibu aja itu ya bahasa Belanda. Sama seperti tadi tetap ya, resep dari saya itu adalah konsistensi, persistensi, eksistensi, semua C tambah tas, yaitu kualitas. 3C plus tas, nah itu resepnya Ayu Cornelia ya. Jadi harus punya resep yang berbeda dibanding dengan orang lain, dengan brand yang lain. Nah itu harus dilakukan secara berkala. Kalau kita ngomongin sosial media berarti mungkin posting 1 minggu 2-3 kali, nggak usah setiap hari orang bosen liatnya. Tapi kalau story harus setiap hari, walaupun satu. Tapi di kenyataan hidup sebenarnya lebih penting. Gitu ya. Jadi di hotel ini harus ada kegiatan kayak tanam menanam, pameran, terus mengadakan kayak yang no smoking free. Lah ya, kayak iya gitu. Pokoknya harus ada dan itu harus berkaitan dengan soul dari brand ini. Jadi harus selalu on gitu ya. Harus selalu. Sama kayak Fox berarti, your soul, your hits. Terus yang kedua tadi pertanyaan adalah ketika kita masih meraba-raba nih, ketika kita punya sebuah produk dan brand ini masih belum bingung kita mau ngapain nih kayak gitu. Tetap tadi ya, berarti 4 tadi atau ada tambahan lagi? Kalau di awal kita memang mencari tahu dulu nih, kita bagusnya yang mana. Tetapi ya tetap aja 4 resep tadi tetap dijalani. Nanti di tengah jalan akan tahu ternyata, oh aku tuh pantesnya ini ya. Kayak saya ternyata ya alhamdulillah puji Tuhan Astungkara sekarang itu saya lebih menjadi trainer daripada menjadi social media influencer whatsoever gitu loh. Jadi orang lebih percaya saya sebagai seorang trainer. Gitu. Karena itu adalah brand yang mau ditanamkan Bu Ayu. Iya, kan, ya? Dan itu untuk mencari sekarang kuncinya iki yo tadi 7 tahun 5 sampai 7 tahun itu prosesnya. Wow. Tapi itu sudah udah top banget berarti Bu Ayu. Gitu Mas, sudah jadi butuh proses. Personal brandingnya udah jadi ini kayak gitu. Betul. Gitu. Ya besok kamu ya gitu, jangan sedih. Aduh. Jadi kalau misalkan branding udah tercreate itu bukan kita mengenal orang tapi orang mengenal kita. Orang yang mencari kita. Nah, itu sih. Jadi orang yang akan cari kita. Orang yang akan cari kita. Bukan kita yang cari kita yang mencari mereka tapi mereka yang akan mencari kita gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal brand dan juga media massa nih gitu kan ya. Itu kan connectingnya kayak gimana sih Mbak Ayu? Kalau public relations dan marketing communication memang sahabatnya adalah media. Gitu ya. Dulu gimana? Dulu kalau pengalamannya sampai Mbak sekarang saya itu masih berhubungan baik dengan teman-teman media, terutama pemimpin redaksi ya. Itu karena memang kebetulan hotel yang saya pegang dulu kan ya high end lah gitu. Jadi dia tidak bisa sembarang nyun sewu sembarang media gitu kan. Karena memang pasarnya seperti itu gitu. Karena kita harus melihat selektif, juga. Harus selektif. Kita boleh kenal dengan media apapun, tapi kita juga harus tahu kita tuh brandnya tuh linknya dengan media seperti apa. Kalau ditanya seperti apa ya harus berteman dengan semua orang. Tapi selektif yang untuk strateginya gitu. Enggak terus kalau orang Jawa bilang gedabiah gitu ya terlalu luas gitu, enggak gitu. Jadi berteman dengan orang banyak harus, itu dengan semua media harus. Tetapi untuk ke depan strategi pemasarannya harus yang tepat. Betul. Gitu. Iya sih, ini berkolerasi juga sih untuk Bu Vivi juga kan ya pastinya ya. Ketika kita ketemu dengan media kita akan berteman semuanya. Untuk aku mau budgetin ke media mana itu kan kita juga harus membuang ini juga kan segmentasinya dari tamu juga gitu. Gimana Bu Vivi kalau kayak gitu? Kalau saya menyambung Bu Ayu, kebetulan Greenhouse ini banyak sekali aktivitas yang ada di hotel ya karena memang konsep kami ya.
salah satu konsep kita adalah sustainability hotel. Sustainnya itu kan banyak ya, sustain activities untuk in-house, untuk tamu, untuk komunitas, berkarya. Salah satunya ada lukisan-lukisan yang terpampang di dinding-dinding greenhouse. Nah, itu juga pasti akan related dengan media. Kalau saya lihat nih kebetulan tim Markom juga dekat sekali dengan media. Hampir setiap saat mereka datang hanya sekedar ngobrol, ngopi, breakfast bareng. Dan saat itu pun saya selalu join, say hello. Walaupun saya nggak apal Mas, to be honest kadang nama nih. Aduh nanti Bu ini loh oke. Tapi saya sangat yakin bahwa hubungan kita greenhouse dan mereka itu kuat. Walaupun seperti Bunda tadi sampaikan, Bu Ayu sampaikan bahwa memang harus kita needs-nya tadi ya. Keperluannya itu di mana, tetapi kita selalu menjaga relasi itu nomor satu. Pastinya. Gitu begitu. Oke, itu tadi kan kita udah ngebahas banyak banget ya pengalaman dari Mbak Ayu, juga Bu Vivi, terus juga Mbak Tita juga. Tadi sempat kita ngobrol tentang apa ya, sebuah brand gitu kan ya. Eksistensi sebuah brand ini akan seperti apa kayak gitu. Nah, dengar-dengar juga nih Greenhouse kan melebarkan sayap seperti yang udah dibilangkan ya. Amin. Itu boleh diceritain gak sih detailnya kayak gimana kayak gitu? Sebenarnya ya melebarkan karena memang ada tanah kosong yang itu sudah diplankan 2018 Mas kita itu bukan plan. Secara harfiah ya. Iya, memang dong. Pasti kan nanti S-nya itu nambah kan. Nah 2018 dan 2019 itu sudah kita harus jalan waktu itu renovasi pembangunan tapi kan pandemi. Tapi intinya dari itu adalah bahwa kalau kita melihat Prawiro Taman ini kan turis area ya. Betul. Turis area identik dengan leisure, benar kan? Betul. Identik dengan tamu yang mixed market, tidak hanya lokal, Apalagi kalau summer itu udah kayak bule di mana-mana itu Prawiro Taman termasuk greenhouse. Dan buat kami 96 kamar yang saat ini kita manage itu luar biasa challenge untuk periode tertentu. Oke, apalagi high season ya. Itu dah. Jadi over ya, Bu, ya. kalau dan kebetulan. Saya mau nanya nih, di daerah sini itu semuanya high season semua tuh kayak gimana sih? Oh gitu ya. Kita kalau saya dulu pernah kerja di sebuah leisure lah ya, tempat leisure kan. Itu kan kita punya low season, high season, istilah-istilah yang memang itu memang kita tahu sendiri untuk ininya kan. Nah ini kan memang kawasan wisata lah ya, tourism lah ya gitu. Kalau untuk greenhouse sendiri tuh kayak gimana sih? Ada high season, low seasonnya nggak sih? Atau high season semuanya gitu kan? Tapi memang kalau dibilang low season yang benar-benar low itu memang periode di awal-awal tahun ya. Januari, Februari, Maret itu. Januari, Februari khususnya itu memang low season. Dan itu tidak hanya di sini Mas. Di hampir hotel di Jogja saya pelajarin. Tetapi ada beberapa demand yang memang khusus untuk hotel tertentu. Kayak menggunakan MICE. Kebetulan saya enggak. Jadi itu low season kami. High season karena market kami mix. Jadi summer holiday itu tight season buat kami. Di atasnya high lah, gaya dikit. Ya, karena seperti itu. Jadi penambahan itu identik salah satu sebagai itu. Jadi kita menambah kamar, 41 kamar tambahan di gedung baru. Tadi tambahan ini, lagi, berarti yang dari 96 tambah 41. Jadi totalnya adalah 137. Tapi yang uniknya Mas, kalau kamar sih semua hotel cantik-cantik punya kamar yang luar biasa. Uniknya saya mungkin mau kasih sedikit clue adalah saya punya satu area di lantai 1. Itu saya punya tempat yang luar biasa cantik menurut saya, itu art space. Di mana kami karena tadi Ayom itu mengakomodir komunitas, jadi kita punya tempat untuk sharing dengan komunitas berkarya. Jadi itu salah satu aim-nya Greenhouse, salah satu Ayom brand manajemen tadi bahwa pilar kita itu mengayomi komunitas. Nah, kebetulan kita mau launching tanggal 7 untuk seniman nanti. Jadi kita akan pasang kurang lebih 50 lukisan ya? Dari depan sampai gedung baru dengan 25 seniman Jogja. Kita berikan 2 bulan
untuk mereka menaruh lukisan di sini. Untuk dilihat dan siapa tahu ada yang tertarik. Dan betul. Kebetulan kalau dari lihat customer kami kan banyak sekali customer yang penggiat seni ya. Ada kolektor dan itu pastinya yang bisa dibeli ya. Jadi lukisan yang available untuk dijual gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari film dulu itu ya. Iya, film yang terkenal itu. Iya, film yang terkenal itu kan. Itu kan juga di sini kan memang syutingnya memang untuk art kan ya. Jadi pas banget. Karena salah satu scene itu kayaknya ada yang film terkenal itu, ada yang aktornya atau aktrisnya tuh sambil ngelihat pameran. Ya betul kan. Berarti itu memang udah jadi poin plusnya dari value dari hotel. Saya sangat setuju Mas, kayak Bu Andi tadi ngomong kita harus punya brand image-nya itu dari mana, akarnya itu dari mana. Dan saya lihat di benang merahnya itu di situ itu memang luar biasa. Jadi waktu itu bukan pemutaran ya, mereka membikin dan ini jadi salah satu di scene mereka itu luar biasa impact-nya ya. Which is tahun 2016 apa berapa ya lupa, saya 15 sudah lama. Saya masih muda sekali waktu itu. Dan itu luar biasa Mas. Jadi kalau buat saya sendiri sebagai GM, saya harus hati-hati kalau ada film baru. Umpamanya nih, karena lokasi sini tuh paling sering bikin kru film, bikin film segala macam. Karena udah ada yang tadi kan, sudah ada akarnya. Saya bisa sampaikan seperti itu. Dan boleh ditunggu nanti. Aku nggak tahu kita nanti akan tayang kapan ya. Semoga nanti pas ini akan udah ditayangin, gedung baru sudah open ya, kayak gitu. Harusnya udah open nantinya. Kita open tanggal 8 Desember. Tapi udah ada trial stay, sudah lumayan. Ya gitu. Berarti kita nggak ada di sini karena tanggal 9 kita harus ke Bali. Anniversary dari Kutus-Kutus gitu kan ya. Iya, seru banget ya. Seru banget. Pembicaraan pada sore hari. Obrolan sore hari ini seru banget di podcast kita dan sebenarnya masih banyak hal yang pengen ditanyain, tapi karena kita terbatas oleh kalau kemarin kita ngobrolnya ini adalah jahat gitu kan ya, durasi ini sangat jahat sekali buat kami gitu kan, karena kepentok lagi gitu kan sama durasi gitu ya Mbak Dita ya. Kita terima kasih sekali ke Mbak Ayu dan juga Bu Ayu dan Bu Vivi yang sudah share tentang ilmu-ilmu beliau ini bersama dengan Sobat Fox. Sobat pastinya. Yang pasti juga Sobat Fox jangan lupa untuk nanti tonton juga di podcast PR Talk ini. Di mana aja Mbak? Jadi di YouTube channel Fox, betul. Kemudian YouTube channel H3Y, Himpunan Humas Hotel Yogyakarta, kemudian ada juga di aplikasi Fox Radio Jogja dan juga ada di Spotify dan juga di Noise-nya Fox Radio Jogja. Sekali lagi terima kasih buat narasumber kita di hari ini, tamu-tamu kita yang terima kasih. Keren banget di sore hari ini dan terima kasih sekali untuk venue yang sangat oke banget ini di Greenhouse Boutique Hotel ya pastinya ya. Dan semoga sukses buat openingnya nanti. Terima kasih, amin. Dan revenue ya Bu ya. Revenue nomor 1. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sukses Fox. Pariwisata di Yogyakarta khususnya itu adalah sesuatu realita yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu tujuannya adalah ekonomi. Apa yang kita lakukan hari ini adalah itu yang dituai oleh anak cucu kita ke depan gitu ya. PR Talk.